bukan kaitannya dengan modal, dengan apapun. Orang mau melakukan sesuatu khususnya tentang bisnis, ya. Karena apa? Dia harus ada kenapa alasan dia paling kuat untuk berbisnis. Ya kan? Jadi kalau kita udah bicara tentang bisnis, Bapak dan Ibu sebenarnya paling umum adalah kita ingin memberikan peluang bagi banyak orang, ya. Jadi kita bukain peluang dulu, ya. Kita berikan kesempatan pada orang untuk kenapa kita peluangnya berbisnis. Banyak Bapak dan Ibu punya alasan, oke, ya, untuk menambah penghasilan, ya, impian lebih mudah tercapai, ya. Kemudian ada lagi yang apa tadi, bisa membantu orang, ya. Dari banyak jawaban itu, Bapak dan Ibu sebenarnya jawaban-jawaban sudah biasa atau umumnya kita memiliki jawaban itu. Hanya saja kenapa kok tidak sampai mengikat dan mengenang? Ya, sekarang saya tanya, siapa yang sudah mati-matian berbisnis sejak awal, memutuskan hidup? Nah, contoh Pak Agus lah, dari muda kan sudah berbisnis nih. Apa alasannya Pak Agus? Kenapa harus berbisnis? Pilihan lain. Oh itu jadi pilihan ini cuma satu ya, nggak ada pilihan lain ya? Ya boleh tahu kenapa kalau alasannya mindsetnya cuma seperti itu? Satu, saya kira sendiri kita bisa mudah. Oke. Yang kedua, kehidupan pengusaha atau bisnis itu kualitas hidupnya itu bagaimana? Sekarang atau nantinya? Endingnya Pak. Biasanya ya, setelahnya ya. Oke, terus? Dan saya pribadi tidak suka dengan keteraturan, dan sesuatu yang linear itu. Itu alasannya. Kalau Mas Warno, kenapa membangun bisnis? Oke, terus? Bisa mengatur waktu. Oke. Nah, Bapak itu sebenarnya kalau kita bicara tentang bisnis, sesungguhnya, ya, sesungguhnya bagi kita sih, kita memberikan kesempatan pada orang untuk mendapatkan martabat yang lebih tinggi. Ya, jadi kuncinya sebenarnya kita sedang memberikan kesempatan pada orang lain untuk mendapat martabat yang lebih tinggi. Kenapa begitu? Karena 9 dari 10 cerita pintu rezeki itu lewat perniagaan atau lewat bisnis atau lewat usaha. Jadi selain kita memiliki alasan waktu lebih bebas lah, ya, kemudian apa tadi tidak terikat lah, tidak linear lah, sebenarnya satu alasan yang tidak bisa benda itu apa? Ditolak ya, tidak bisa ditolak oleh banyak orang adalah sebenarnya memang betul Tuhan memberikan rezeki lebih banyak itu lewat perdagangan atau lewat bisnis daripada lewat pintu yang lain-lain. Nah sebenarnya kembali kepada orang tersebut, kamu ingin kesejahteraan atau tidak dalam sisi finansial? Gitu loh Pak. Jadi ketika kita bertanya pada banyak orang ya tentang bisnis, punya rencana apa tentang finansial Anda? Ya, punya rencana apa tentang ekonomi Anda ke depan? Punya rancangan apa tentang pendidikan keluarga? Punya rancangan apa tentang kesejahteraan keluarga? Anda mau pensiun seperti apa? Ya, jadi kaitan-kaitan yang berkaitan tentang itulah sebenarnya kita sering banyak harus menggali dari orang lain. Nah, jadi ketika kita kadang-kadang mau memasukkan ide ini, kita kan sering bertanya, Ibu Bapak punya rencana apa tentang pendidikan anak-anak nanti? Pak nggak punya kertas? Gitu, kalau mau pakai kertas, kita punya kertas KPS ya Pak? Nah, jadi nanti karena kuesioner itu masih dipakai lagi untuk pertanyaan berikutnya. Pakai buku boleh, pakai kertas boleh gitu. Jadi sebenarnya kembali Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu ingin menggugah orang lain, ya, dibagi kerja. Yang minta aja di kita sudah.
rata-rata sudah bawa buku sendiri. Jadi kita nggak usah bingung, ya. Apalagi nggak mau nambah penghasilan nggak? Ya. Nah, kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan itu simpel memang, tetapi kadang mengena, kadang enggak. Ya, jadi tidak ada masalah. Tapi pada dasarnya juga kalau kita bicara rootnya, kita bicara akarnya, setiap orang hidup memiliki keinginan untuk sejahtera, betul nggak? Ya. Nah, maka kalau untuk mendapatkan kesejahteraan, lihat pintu ininya aja. Ya, jadi kita memilihkan bagi dia itu atau mengangkatkan derajat orang itu untuk orang itu kita berikan peluang untuk bisnis. Jadi bukan untuk Anda supaya orang itu ikut pada Anda, tidak. Jangan dulu pikirannya begitu. Ya, jadi kita niatkan kita mau bantu orang lain, kita mau bagi ide ini. Ya, jadi 9 dari pintu 10 pintu rezeki adalah melalui usaha atau perdagangan atau bisnis. Nah, dari situ baru Anda melebar. Kalau misalnya orang kesusahan secara finansial, ya, oh dia berbisnis. Kalau dia memiliki rencana lebih besar tentang kemakmuran ekonominya, dia perlu berbisnis. Kalau dia bisa mengalahkan inflasi, berarti dia perlu berbisnis. Kalau dia membantu banyak orang secara finansial juga solusinya berbisnis. Kenapa? Karena ini yang satu menjadi satu senjata. Basic saja pemikirannya Anda harus begini. Jadi mantap jawaban Anda di sini, nggak ada pilihan lain. Oke? Nah, permasalahannya adalah ketika nanti Bapak dan Ibu masuk ketemu dengan orang dengan latar belakang yang beda-beda. Ada ibu rumah tangga, ya. Ibu rumah tangga itu masalahnya beda. Ibu rumah tangga muda, bukan istri muda maksud saya, ya. Ibu rumah tangga muda baru menikah, anaknya masih kecil. Beda gak dengan ibu rumah tangga yang sudah middle, usia 40 tahunan, dengan ibu rumah tangga nanti usia 50 tahunan? Masalahnya beda gak? Beda. Maka pendekatannya beda gak? Seharusnya berbeda. Nggak bisa kita langsung ajak bisnis, ayo Pak bisnis aja, nggak bisa. Belum tentu. Ya nanti gimana? Kemudian kalau kita bicara pada karyawan, kalian ada karyawan PNS, karyawan swasta, karyawan yang berkarir. Ya artinya berkarir itu apa? Dia contoh lah karyawan karir itu ini. Ada tahu DPRD? DPRD ya? Wali kota? Itu karyawan bukan? Karyawan sebenarnya kan? Ya. Kenapa kok disebut karyawan? Digaji. Karena digaji, betul? Tapi ini bukan karyawan yang sesungguhnya. Dia karyawan apa? Karir. 5 tahun ganti. DPRD 5 tahun ganti. Ya kan? Ini berbeda lagi. Kemudian kalau kita bicara profesional, profesional itu dokter, notaris, pengacara. Ditambahin mungkin di situ nanti ada pebisnis mandiri sebenarnya. Ya, sesi keempatnya di profesional ada pebisnis mandiri karena sifatnya sama. Kemudian orang yang mapan finansial dan fresh graduate. Terus kemudian apa yang diperlukan untuk seorang membangun usaha atau bisnis, bagaimana disolusikan sukses di sana. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu, kalau kita mulai membawa bisnis atau pemikiran bisnis pada setiap orang, yang harus kita coba pahami adalah berapa banyak sih jenis profesi di seluruh dunia ini.